Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina wa ala aqrabaina abaina wa ummatina ila adam wa dzurriyyatina ila qiyamah. Nabda bi kalimatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah kita dimuliakan Allah ya. Kajian kali ini bertemakan surat Al-Furqan ya, surat 25 atau Al-Furqan ayat 37. Kalau 25 itu dalam bahasa Arab disebut dengan Isrun, berarti khamsun wa isrun, 25 ya. Khamsun wa isrun, 25 ya. Dan surat Furqan itu bernomor 25 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum. Shadaqallahu alazim. Saya potong sedemikian ya. Potongan ini dalam bahasa Al-Quran disebut wakaf untuk belajar, diperbolehkan karena wakaf ada jenis-jenisnya, yaitu wakaf yang merupakan wakaf tam atau wakaf yang ada dalam Al-Quran, atau bisa juga ada wakaf wajib, ada wakaf sunnah, ada wakaf dururiyah juga boleh kalau untuk qori yang kehabisan nafas. Demikian fleksibelnya Islam ya, ada jenis-jenis wakaf. Jadi kalau ada orang salah wakaf, belum tentu dia salah, karena mungkin dia kurang nafas, itu disebut wakaf dururiyah. Dan biasanya para qori yang pakai wakaf dururiyah. Kalau kita pakainya wakaf untuk belajar, dibolehkan. Nah, segmen ini diambil dari ayat ini, dipotong, itu dimulai dengan wa qauma nuhin. Nah, ini disebut mansub ya, qauma. Mansub itu i'rab yang jenisnya fathah. Kalau qaumu itu namanya marfu. Ya. Kita ulang-ulang biar ingat. Wa qauma nuhin. Kalau kita belajar nahwu shoroh, menemukan satu ayat dimulai dengan qauma nuhin, kita udah pasti mengambil berapa kesimpulan. Yang pertama, ini nggak mungkin subjek. Karena dalam bahasa Arab, kalau subjek itu biasanya pakai marfu, domah ya. Kemungkinan ini ada objek. Wa qauma nuhin lamma kadzdzabu. Dari segi tilawah pun kita bahas ya, biar sama-sama di-share. Karena ilmu kalau di-share itu bisa jadi berkah, kita bisa jadi sehat, bisa jadi memudahkan kita nanti di kuburan, diringankan dosa-dosa kita ya. Mudah-mudahan saya kebahagiaan, kita semua kebahagiaan, amin. Dan jangan lupa di-share juga biar dapat ya dapat apa keberkahannya. Lamma tuhuna. Ingat kalau mim ada tasjid itu disebut wajibul hunnah, wajibul fa'il, wajibul hunnah, hunnah yang wajib. Wajibul hunnah ini yang seingat saya itu biasanya ulama cuma menyebutkan dua. Yang pertama mim dengan tasjid dan nun dengan tasjid. Makanya nggak boleh lupa. Ini tajwid yang paling sederhana. Kayak innallaha, jangan innallaha. Kayaknya benar, tapi kalau saya tajwid, kalau disebut dengan tilawah mujawad, biasanya suka disalahkan oleh para juri nanti. Makanya kalau kita baca wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum. Nah, kita lihat kalau dari segi bahasa Indonesia aja ya, kalau kita lihat ayat ini, itu kelihatannya subjeknya nggak kelihatan kan? Mana subjeknya? Nah, ada fiilnya, aghraqnahum. Kami tenggelamkan mereka. Time frame-nya ada yang disebut dzarafuz zaman.
time frame-nya ada. Kapan mereka tenggelamkan? Lamma kadzabu rusulah, ketika mereka mendustakan rusul-rusul kami. Nah, sebelum dibahas lebih detail, saya ambil beberapa poin ya. Di dalam kalimat ini ada namanya qauma Nuhin, itu merupakan bentuk idhofah, kalimat majmuk. Ada maf'ul juga, di situ ada dua kalimat. Lamma kadzdzabur rusulah. Keterangan waktunya itu berupa satu kalimat sendiri, yaitu ketika mereka mendustakan rusulah. Rusulah itu jamaknya dari rasul ya. Nah, jadi kalau orang belajar bahasa Arab tahu dengan ini, itulah manfaatnya belajar bahasa Arab buat membaca Quran. Ini yang didustakan ini bukan satu rusul. Rusulah itu banyak rusul. Makanya kalau secara logika kalimat ini benar-benar nggak bisa dibantah. Kok Allah menenggelamkan mereka? Karena mereka mendustakan banyak rasul gitu. Secara kalimat ya, bukan secara tafsir ya. Itulah the power language of Quran, itu disebut dengan dalam ilmu Al-Quran disebut ijazul bayan, mukjizat bahasa Al-Quran. Makanya para ulama itu menganjurkan kita membaca Al-Quran supaya lidah kita diberkahi Al-Quran. Jadi kalau ngomong itu pakai dasar. Kalau kita biasa dengan Al-Quran. Jadi kita kalau di kantor, di rumah, di mana-mana, kalau kita biasa membaca Al-Quran, kalau kita ngomong nggak sembarangan. Tapi saya juga belum bisa ya. Pelan-pelan kita semua mengambil keberkahan di Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu ada namanya wazifatul wadihah, dia completely powerful language. Coba kita pindah ke slide berikutnya. Nah ya, kita lihat secara bahasa Indonesia di terjemahannya adalah, dan kaum Nuh tak kala mereka mendustakan rasul-rasul, kami tenggelamkan mereka. Jadi ingat Bu Susi ya. Tenggelamkan. Mungkin bisa ada pertanyaan ya, apa? Kan dia kaum Nuh, kenapa dia mendustakan rasul-rasul? Kan dia kaum Nuh. Kenapa dia mendustakan rasul-rasul? Kenapa cuma bukan mendustakan Nuh aja? Nah itu bab itu akan dijawab dalam tafsir ya. Gitu. Kajian kita terbatas pada bahasa, supaya kita, karena memang dalam agama ini ada namanya Nabi Nuh padahal Nabi ketiga. Apa udah banyak kalau itu? Enggak, aku nanya itu karena aku pernah baca, dibaca juga. Gitu. Kenapa ada gitu? Jadi benar Pak Riat, mungkin dalam tafsir jawabannya ada. Jawabannya gitu. Kita harus refer ke tafsir. Salah satunya mungkin jawabannya karena Nuh itu sama mereka lama, jadi dianggap mereka itu udah rusulah jadinya, seperti yang Pak Riat bilang. Kalau koma itu bukan fiil ya, itu idhofah, itu isim dan nah, jadi mudhof ilaih. Oke, ini udah ini ya. Nah, jadi kaum Nuhin ini mudhofun ilaih. Kaum asal katanya kaum Nuhin. Kaum Nuhin itu idhofah. Kaum Nuhin terdiri dari dua kata, kaumun sama Nuhun. Karena dijadikan satu kata, bentuknya jadi yang kata yang kedua harus majrur kasrah. Kata yang pertama tetap marfu, ya. Wa qaumu Nuhin. Tapi Al-Quran mengganti dengan wa qauma Nuhin. Kenapa diganti jadi mansub? Karena kaum Nuhin ini ditenggelamkan. Jadi dia kedudukannya di secara nahwu shoroh, kedudukannya adalah maf'ulun bih. Dia kaum Nuhin yang ditenggelamkan. Makanya kita bersyukur Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang luar biasa bahasa Arab ini. Karena agamanya harus jelas, nggak boleh main-main. Karena agamanya menyangkut urusan orang banyak. Ya, Al-Quran itu sangat jelas. Kita bersyukur sebagai umat Islam mempunyai Al-Quran yang demikian indah dan kebenarannya sudah dijamin. Wa qauma Nuhin lamma kadzabu, yaitu ketika mereka mendustakan Rasul. Kadzabu ini fi'il madi. Fi'il madi di mana domirnya itu pelakunya, kalau bahasa Indonesia pelakunya itu disebut dengan domir muttasil, domir yang tersembunyi, terikat. Domirnya siapa? Hum, mereka. Siapa hum itu? Kaum Nuhin. Mereka itu mendustakan. Kata-kata kadzaba, asal katanya nggak pakai tasjid. Tapi kalau pakai tasjid, itu artinya mendustakannya itu benar-benar mendustakan. Itu luar biasa Al-Quran itu. Dari segi bahasa ya.
Jadi pemilihan kata kadzabu tuh nggak pakai tasdid asal kata. Ketika ditambahin tasdid itu mendustakan, itu mengambil arti mereka benar-benar mendustakan. Udah bukan sekedar nggak ragu-ragu lagi, benar-benar nggak percaya sama Nuh. Dibilang mau ditenggelamkan juga nggak percaya. Ditantang Nabi Nuh, ya gitu kira-kira. Ini bahasa. Ar-Rusula, kenapa dipakai alif lam? Karena Ar-Rusula itu artinya Rasul-Rasul Allah. Bukan Rasul sembarangan utusan. Tukang pos juga Rasul. Dispatcher juga Rasul. Tapi Ar-Rusula artinya Rasul-Rasul Allah. Pakai alif lam. Jadi disebut dalam sorof itu adalah alif lam ma'rifah. Kitab itu umum. Kitabun umum. Al-kitabu itu ma'rifah. Ya. Alhamdulillah bahasa Arab yang sederhana aja udah bermanfaat buat kita, apalagi kalau kita pandai, mudah-mudahan Allah pandaikan kita ya. Aghraqnahum itu asal katanya dari ghoroqo. Ghoroqo itu artinya menenggelamkan, tapi dipakai alif. Alif ini alifnya menunjukkan bahwa ini mengubah dari kata-kata fi'il tanpa objek menjadi fi'il dengan objek. Ada yang jadi objek. Jadi dengan kata-kata aghraqnahum ini Al-Quran menegaskan lagi bahwa Al-Quran mau menceritakan objeknya. Siapa pelakunya? Nahnu. Nah, karena fi'il madi kan. Ghoroqo kalau nahnu aghraqna. Kalau anta ghoroqta anti, ghoroqti ana, ghoroqtu fi'il madi gitu ya. Antum ghoroqtum. Objeknya siapa? Hum. Humnya siapa? Waqawma Nuh. Makanya dalam membaca Al-Quran, kalau kita berhenti, para ulama Al-Quran menganjurkan, kalau kita terpaksa berhenti, baiknya berhenti dalam kata kerja. Karena kata kerja itu dalam bahasa Arab mencakup semua informasi. Fa'ilnya ketahuan, maf'ulnya ketahuan, fa'il itu subjek, ya, maf'ulnya dan objeknya ketahuan, kerjaannya ketahuan. Itu makanya dianjurkan, kalau kita mau berhenti, kita nggak tahu berhenti di mana, berhenti di kata kerja. Hukumnya sebagai Objek itu mengganti siapa? Refernya qauma Nuh. Nah, kita pindah baris pindah page. Nah, ini ada satu diagram ya. Alhamdulillah teknologi memudahkan kita ya. Tanpa usah menyebutkan softwarenya karena ini kita tidak beriklan. Wa qauma Nuhin. Nah, itu kita rubah strukturnya. Kenapa kaum Nuh ini di depan? Dalam ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab, kalau disebutkan di depan itu sangat penting. Jadi subjek ceritanya ini Allah mau cerita kaum Nuh. Biasa kalau dalam Al-Quran itu kalau kita menghafalkan Al-Quran, contohnya surat Al-Qamar, Allah bercerita tentang kaum Nuh. Habis kaum Nuh, kaum Ad. Habis kaum Ad, Thamud, Lut, baru Musa. Urutannya begitu. Itu Al-Quran sangat power dalam bahasa kisah ya. Makanya Al-Quran dimudahkan dalam surat Al-Qamar dikatakan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ulang-ulang. Mudah-mudahan ada yang menghafalkan surat Al-Qamar ya. Surat mukjizatnya Rasulullah juga ya. Terbelahnya Qamar ya. Bukan Qamar pelawak. Qauma Nuhin. Jadi ceritanya ini kalau kita bahasa Indonesia kan strukturnya dari mulai kata nahnu. Nahnu, Allah bercerita dengan bahasa yang sopan, nahnu. Kami aghraqnahum, kami menenggelamkan kaum Nuh. Hum ini pengganti dari kaum Nuhin. Makanya pakai fathah. Karena objek maf'ulun bi objek. Lamma kadzdzabur rusul. Nah, ini namanya dzarafuz zaman ya. Ketika mereka mendustakan Rasul, kalimat atau kata menerangkan waktu. Ketika mereka mendustakan Rasul. Nah, jadi kalau belajar bahasa Arab, insya Allah akan lebih cinta pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan hanya informasinya power, nggak sembarangan, artinya dia itu strukturnya juga power. Jadi kalau bahasa Arab tepat sekali digunakan dalam merepresentasikan firman Allah. Kita majukan lagi. Nahnu aghraqna qauma Nuhin. Ya.
Nahnu abrokna qaumani. Sebenarnya wawnya tidak perlu ditulis, tapi karena dalam masalah belajar kita tulis ya, supaya kita tidak dianggap memotong Al-Quran juga, dan mungkin juga karena kita berdasarkan waktu lah ya. Dari segi fi'il kita bisa menunjukkan ini yang kalau kita bahas secara nahu ini membahas secara kalimat ya. Kalimatnya ini jenisnya fi'liyah, jumlah, kalimat itu jumlah. Fi'liyah, kalimat kerja. Kita majukan lagi page-nya. Nah, lihat. Kita bahas secara sorof. Sorof ini membahas bahasa Arab, kajian bahasa Arab membahas masalah kata-kata ya. Kalau nahu sorof kalimat. Nah, sorofnya kita lihat fi'ilnya. Setiap fi'il itu bisa dibagi berdasarkan waktu. Yaitu madi, past tense, mudhari, present and future, amar, command ya. Directive. Kita majukan lagi. Nah, kita reverse sedikit mengenai ilmu bahasa Arab supaya kita ingat-ingat lagi. Ilmu bahasa Arab kalau membahas masalah kata-kata, perubahan-perubahan pada kata, itu disebut sorof. Kalau membahas perubahan karena kalimat disebut nahu. Nahu, tapi orang Arab membacanya dengan cepat nahu. Atau para pesantren ya. Kemudian i'rab itu perubahan baris ya. Kita harus terbiasa dengan ini. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi jumlah ismi fi'liyah yang kita bahas kali ini, tapi kita jangan lupa jumlah secara nahu ya. Bukan secara balaghah. Balaghah ada lagi pembagian kalimat, dan secara nahu cuma dibagi dua, ismiyah atau fi'liyah. Nanti ismiyah itu biasa ada mubtada, ada khobar minimum, ada fi'il, ada fa'il. Contohnya al-masjidu kabirun. Subjeknya masjid besar. Kalau dalam fi'liyah ada kalimat kerja, ada kata kerjanya itu fi'il. Dimulai dengan kata kerja. Kalau kalimat jumlah itu disebut ismiyah kalau dimulai dengan kata benda. Disebut fi'liyah kalau dimulai dengan kata kerja. Nah, dalam kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah itu ada fa'il pelaku, ada yang dikerjakan. Dia jelisu tolibu. Yang duduk itu adalah murid. Tolibu asal katanya tolaba, mencari. Tolibun yang mencari, jadi murid itu mencari ilmu. At-talib ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita kaji secara nahu. Wa qauma nuhin kedudukannya adalah maf'ulun bih, objek. Aghraqnahum qauma nuhin, humnya itu qauma nuhin. Qauma nuhin juga secara sorof disebut idhofah, kalimat majmuk, di mana qaumanya itu adalah mudhaf, nuhin itu mudhafun ilaih ya. Lama itu adalah dzarafuz zaman, keterangan tempat. Ketika kan berusaha ini fi'il lagi. Dzarafuz zamannya disambung dengan kalimat baru lagi, itu mereka telah mendustakan Rasul. Lihat, secara logika power sekali. Mereka dihukum bukan ketika mendustakan. Jadi secara ilmu hukum, Al-Quran itu benar. Orang dihukum itu bukan ketika mereka itu melakukan kesalahan. Orang melakukan kesalahan belum boleh dihukum. Ya. Setelah melakukan kesalahan dan dibuktikan mereka salah, baru boleh dihukum. Kalau bukannya pakai fi'il madi. Pemilihan katanya luar biasa. Makanya kalau belajar bahasa Arab kita akan makin yakin Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mampu Nabi Muhammad itu membuat Al-Quran. Ini mungkin superkomputer pun tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Mungkin ya, saya tidak memperkirakan aja. Oke, lanjutkan. Oke, untuk kali ini kita stop sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.